Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa untuk sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Oke teman-teman, hari ini, pagi ini saya berada di kebun talas, tapi tidak seperti biasa teman-teman. Ini kebun yang dulu saya pernah review, ini bekas saya tanam talas pratama, tetapi karena ini di bawah naungan dan hasilnya kurang memuaskan teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk menanam talas bote teman-teman. Disinilah di belakang saya sudah menanam talas bote ini sekitar sudah 2 bulan dari masa tanam teman-teman. Nah, hari ini saya akan review kebun ini teman-teman dan akan berbagi tips sharing tentang bagaimana sih perawatan talas bote ini supaya nantinya umbinya maksimal teman-teman. Karena talas bote ini eh, mulai rame teman-teman di pasaran, tetapi memang harganya di bawah pratama, tetapi sengaja saya tanam ini, mudah-mudahan nantinya talas bote ini bisa bernilai ekonomis tinggi teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe teman-teman. Ya teman-teman, kita review dulu kebunnya. Ini saya tanam talas bote ini kurang lebih 400 pohon di sini teman-teman. Jadi talas bote ini memang cocok ditanam di bawah naungan seperti ini teman-teman. Kenapa saya ganti dengan talas bote teman-teman? Karena memang kemarin hasil dari talas pratama di bawah naungan itu umbinya kecil-kecil teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk menanam talas ini. Ya, talas bote ini teman-teman memang dia perlu perawatan khusus, tidak seperti talas pratama. Tapi sebenarnya perawatan lebih mudah ini teman-teman. Lebih mudah talas bote karena dia di hama pun jarang ada di talas ini teman-teman. Nanti saya akan membagikan beberapa tips untuk penanaman talas bote ini. Nah, talas bote ini teman-teman untuk jarak penanaman ini diusahakan agak harus agak renggang teman-teman, karena talas bote ini nantinya yang kita ambil adalah umbinya, bukan bonggolnya atau batangnya teman-teman. Seperti ini. Dan suasana seperti ini hari ini saya rencananya akan membersihkan kebun ini, dan tetap gulma itu harus diperhatikan teman-teman. Jangan sampai banyak gulma di sekitaran talas ini teman-teman. Dan nanti akan saya terus review perkembangan pertumbuhannya sampai panen teman-teman. Nah seperti ini baru usia 2 bulan teman-teman, dan alhamdulillah sudah subur seperti ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk sahabat petani dimanapun berada yang ingin bermaksud untuk menanam talas bote ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman. Pertama, untuk persiapan lahan, tentu penanaman talas bote ini dengan talas pratama berbeda teman-teman. Kenapa berbeda? Karena talas bote ini yang kita ambil ya, yang kita panen nantinya adalah umbinya. Jadi ada umbi, kemudian ada batang, ada bonggol di bawahnya. Nah dari bonggol itu dia ada umbi yang akan menjadi nanti kita panen teman-teman. Karena umbi yang akan kita panen teman-teman, jadi untuk lahan sebaiknya talas ini sistemnya kita membuat lubang, dan lubangnya harus selebar mungkin lebih dari biasanya dari talas pratama. Talas bote ini untuk membuat lubang itu minimal harus 40 teman-teman, diameter 40, karena nanti supaya umbinya leluasa teman-teman, karena umbinya itu merambat di bawah persis seperti singkong teman-teman. Karena supaya umbinya ini gede-gede, nah maka si lubangnya harus besar. Nah kemudian teman-teman, selain diameter lubangnya harus besar, nah si talas bote ini dia harus tertutup ya, selamanya tertutup dengan tanah. Jadi pas tanam harus langsung harus langsung diuruk teman-teman. Karena penanaman talas bote ini memang ada 2 jenis, ada bibit dari anakan, kemudian ada bibit dari bonggolnya teman-teman. Ketika menanam bibit dari bonggol gitu harus langsung diuruk teman-teman. Tetapi ketika menanam bibit dari anakan seperti di belakang saya ini, nah ini tidak harus diuruk terlebih dahulu, yang penting tumbuh dulu. Karena penanaman seperti ini teman-teman, yang saya memakai bibit anakan
ini bisa dipanen itu nanti setelah 1 tahun kemudian, karena memang pertumbuhannya lambat tidak seperti pratama. Tetapi karena kalau memang sudah panen pertama, itu kita tidak usah lagi membuat bibit teman-teman. Jadi bonggolnya yang nanti kita panen, kita ambil umbinya, bonggolnya kita tanam lagi, kita kubur lagi. Nah itu nantinya akan masa panennya akan lebih pendek, 5 bulan, 6 bulan sudah ada umbinya lagi. Seperti teman-teman tips yang pertama ya. Jadi membuat lubang harus minimal diameter 40 cm. Kemudian tips yang kedua teman-teman untuk untuk perawatan talas sembotai ini, jangan sampai talas sembotai ini keluar anakan teman-teman ya. Jangan sampai keluar anakan, karena begini teman-teman. Karena embotai ini yang kita ambil adalah umbinya ya, umbi yang nempel di bonggolnya. Nah, jangan sampai si umbi itu keluar jadi anakan. Ketika umbi itu sudah ada tunas dan menjadi anakan keluar dari permukaan tanah, nah, talas sembotai ini tidak bisa dikonsumsi teman-teman, artinya dia keras seperti itu. Nah, untuk perawatan ini kenapa tidak boleh keluar jadi tunas? Nah, solusinya adalah kita harus langsung mengubur ya sampai si umbi itu tidak keluar tunas. Karena supaya ketika tidak keluar tunas maka umbinya akan semakin besar di dalam. Nah, solusinya adalah kita harus sering mengubur dengan tanah. Jadi permukaan talas sembotai ini terus kubur, jangan sampai ada umbi yang nantinya keluar tunas kemudian jadi anakan, jangan sampai seperti itu teman-teman. Ketika terjadi seperti itu maka umbinya tidak bisa dikonsumsi, artinya kita harus sering mengubur. Dan terus kemudian teman-teman, si talas sembotai ini dia sangat suka sekali ketika di lubang itu dimasukkan berbagai kompos teman-teman, daun-daun yang ada di sekitar kebun atau misalnya rumput, gulma-gulma yang sudah kering kita masukkan saja ke lubang embotai ini, karena semakin banyak kompos yang masuk ke dalam lubang embotai ini, nantinya si bonggol atau umbi talas sembotai ini akan semakin besar teman-teman. Nanti akan saya perlihatkan jenis umbi talas sembotai itu seperti apa supaya teman-teman juga tahu dan tidak tertukar dengan talas-talas yang lain teman-teman. Kemudian teman-teman, tips selanjutnya adalah pemupukan teman-teman. Pemupukan talas sembotai ini berbeda dengan pemupukan talas pratama teman. Kenapa berbeda? Karena memang jenisnya pun berbeda. Kita harus lebih banyak lebih banyak memberikan pupuk untuk pembesar umbi dan bobot teman-teman. Karena ini seperti singkong, saya biasanya memakai pupuk yang biasa dipakai petani ketela atau singkong teman-teman. Dan pemupukan yang paling penting adalah pemupukan dasar. Jadi di diameter 40 lubang itu kita harus memberikan banyak pupuk kompos teman-teman, karena supaya nantinya sekitaran lubang ini bisa gembur dan bisa banyak nutrisi sehingga nanti umbinya bisa menjalar dan membesar teman-teman. Kemudian untuk rutin 1 bulan serta 1 bulan saya berikan NPK Mutiara, dan jangan lupa juga teman-teman perairan harus diperhatikan, karena ini di depan kebun ini ada selokan yang aktif teman-teman, dan ini tidak kerepotan, jadi setiap hari ini disiram. Jadi 1-4 bulan tetap harus perairannya harus bagus supaya pertumbuhan umbinya ini maksimal teman-teman. Kemudian nanti setelah masuk ke masa pertumbuhan umbi, nah itu diusahakan teman-teman harus memberikan pupuk untuk pembesar umbi ya, biasanya untuk KCL-nya diperbanyak teman-teman. Karena embotai ini teman-teman ya, pemasarannya saya untuk target pemasarannya adalah konsumen-konsumen yang membuat keripik, artinya nanti akan saya suplai ke para pembuat keripik talas teman-teman. Nah, kuncinya teman-teman, para konsumen keripik talas mereka maunya itu ya adalah talas embotai yang spek keripik teman-teman. Kenapa spek keripik? Karena spek keripik itu adalah talas embotai yang sudah memang tua sekali teman-teman, dan nanti kalau sudah ada umbinya saya akan bedakan mana talas embotai umbinya yang sudah tua, mana yang masih muda. Nah, para konsumen keripik ini dia maunya yang sudah tua karena ketika digoreng dia renyah teman-teman. Berbeda kalau misalkan yang masih muda itu ketika dibuat keripik itu lembek seperti itu. Nah, dan jangka waktu panen supaya menghasilkan spek keripik ini
ini diusahakan minimal 1 tahun teman-teman. Jadi untuk talas sembote ini teman-teman, untuk kita ketika menanam talas sembote ini adalah untuk pendapatan tahunan teman-teman, investasi tahunan supaya nanti ketika kita panen 1 tahun sekali kita punya penghasilan. Dan jangan lupa teman-teman, ini jangan salah ya, saya pernah membeli dari petani itu dari 1 pohon saja teman-teman, itu bisa sampai 10 sampai 15 kilo. 1 pohon teman-teman, umbinya mendapat 10 sampai 15 kilo bahkan lebih, itu nanti tergantung perawatan. Jadi meskipun harganya di bawah Pratama, ketika kuantitinya banyak, ini sangat lumayan untuk membantu kesejahteraan petani teman-teman. Nah teman-teman, saya akan perlihatkan jenis umbi talas sembote teman-teman. Nah ini jenis umbi talas sembote teman-teman. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa talas sembote ini yang kita ambil ada umbinya, bukan bonggolnya. Nah umbi ini nanti nempel di bonggol talasnya. Kita ambil umbinya seperti ini, persis seperti singkong teman-teman. Dan jangan lupa juga tadi teman-teman, jangan sampai si umbi ini menjadi tunas keluar menjadi anakan teman-teman seperti ini. Nah jangan sampai tunas ini teman-teman ya, tunas sembote ini keluar menjadi anakan, karena ketika menjadi anakan, ketika ini menjadi tunas keluar dari tanah, maka talas ini akan mengeras teman-teman. Nah ini umbinya, jadi umbinya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini, dan ini bisa dikonsumsi juga, dikukus juga bisa, dan kebanyakan ini dibuat untuk bahan keripik teman-teman. Nah jadi teman-teman, untuk talas sembote ini sekarang mulai rame teman-teman, mulai rame diperjualbelikan. Saya juga sekarang lagi mencari petani untuk membeli talas ini, namun harganya memang di bawah talas Pratama. Sekarang misalkan saya beli dari petani untuk talas Pratama itu sekitar 8 atau 9.000 per kilo. Kalau talas sembote ini saya beli sekitar 4.000 atau 5.000 per kilo teman-teman, yang spek keripik tadi ya, yang spek keripik itu yang sudah tua. Nah yang ciri-ciri sudah tua teman-teman ya, ciri-ciri sudah tua talas sembote ini nanti saya akan perlihatkan ya teman-teman. Nah ke ciri bote yang sudah tua ini teman-teman. Jadi yang sudah tua ini warnanya dia menghitam seperti ini ya, warnanya menghitam, jadi menghitam. Kemudian di ujung di ujung umbinya teman-teman, jadi si umbi embote ini ketika sudah tua, jadi ini akan tertutup dengan kulit arinya teman-teman, jadi tertutup semua. Kalau misalkan embote ujungnya masih putih seperti ini teman-teman, nah masih putih seperti ini, dia tandanya belum tua ya, artinya masih muda teman-teman. Itu teman-teman ciri-ciri talas umbi talas sembote yang sudah teman-teman tua. Kesimpulannya, untuk penanaman talas sembote ini teman-teman petani coba mulai menanam dan coba mulai perawatan, karena talas sembote ini memang sangat banyak juga dibutuhkan teman-teman. Tetapi banyak juga petani-petani yang tidak memperhatikan talas seperti ini. Di daerah saya talas seperti ini tidak banyak dibudidayakan teman-teman, karena talas seperti ini memang talas liar teman-teman ya. Jadi di kebun manapun dia tumbuh, dan saya coba untuk membudidayakan, mudah-mudahan nantinya banyak rekan-rekan atau para petani yang bisa meniru, dan nantinya insya Allah saya juga akan membantu para petani untuk memulai memasarkan talas sembote ini, karena talas sembote ini memang talas yang sudah lama ada teman-teman, khususnya di Jawa Barat. Ini talas sebelum Pratama ditemukan juga, talas ini sudah ada. Bahkan talas inilah yang banyak digunakan untuk dikonsumsi oleh orang tua zaman dahulu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman adanya video ini bisa membantu, bisa memotivasi teman-teman untuk terus membudidayakan talas sembote ini. Nantinya mudah-mudahan juga talas sembote ini bisa bernilai ekonomi tinggi, bahkan bisa menyaingi talas Pratama, dan nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan para petani Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi
motivasi untuk para petani yang ada di Indonesia, khususnya para petani talas. Dan mudah-mudahan juga talas sembote ini bisa menjadi salah satu budidaya yang bisa meningkatkan kualitas perekonomian para petani Indonesia. Saya tidak bermaksud menggurui atau bagaimana, saya hanya sharing pengalaman saya di kebun saya di sini. Saya mencoba menanam talas sembote ini supaya nantinya banyak para petani yang bisa ikut serta membudidayakan talas Pratama ini, dan mudah-mudahan juga pemasarannya lancar. Saya lagi berusaha dan memasarkan talas ini supaya talas ini bisa menjadi sumber penghasilan para petani, khususnya petani yang ada di Indonesia, khususnya juga para petani yang ada di wilayah saya. Terima kasih teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.